Belakangan ini dunia jagat maya sedang dibuat geger dengan kehadiran Doktif alias dokter detektif. Doktif menjadi populer lantaran konten-konten TikTok-nya yang membahas ulasan produk skincare. Dalam waktu dekat, jumlah pengikutnya kini sudah mencapai 2,3 juta sejak postingan pertamanya pada 5 September 2024. Doktif kerap berselisih dengan pemilik brand skincare yang tidak menerima hasil uji laboratorium yang ia ungkapkan. Doktif menantang para pebisnis skincare yang keberatan dengan kontennya untuk bertanggung jawab atas produk mereka. Ia pun kini terlibat perseteruan beberapa pebisnis skincare, salah satunya dengan pengusaha skincare asal Aceh, Sela Saukia. Berdasarkan hasil uji lab, Doktif menilai sejumlah produk skincare milik Sela Saukia itu overclaim alias tidak sesuai dengan kandungan yang tercantum di produk. Hal ini pun segera membuat Sela Saukia bereaksi dan mengatakan akan segera memperbaiki kualitas produknya tersebut. Namun, konflik ini ternyata tidak lantas selesai. Doktif kembali mengulas produk Sela Saukia dan masih belum menemukan perbaikan seperti yang disepakati. Ia bahkan menyinggung perihal Sela Saukia yang menjadi donatur umroh Isa Zega yang diduga melakukan penistaan agama. Hai guys, ketemu lagi dengan Doktif, dokter detektif. Guys, maaf ya punten, Doktif baru bisa bikin VT lagi ya. Sibuk banget, abis dari acara kemarin kan, habis dari Shanghai, meeting, terus live streaming, terus sibuk banget. Dan yang VT kemarin tabungan ya guys ya. Ini Doktif bikin battle body lotion guys, oke? Body lotion antara dua brand, yang satunya brand yang satunya brand apa nih? Tuh kan gak kelihatan. Brand yang ownernya diduga memfasilitasi kakek Sahrul ya untuk berangkat beribadah. Oke, udah pada tahu kan cluenya? Oke. Jadi ini dulu ya guys. Ini Doktif pernah review berdasarkan hasil uji lab, niacinamide-nya ada di bawah dari klaimnya. Kalau nggak salah saat itu sekitar 5% ya guys ya. Dan Doktif beli lagi sekitar 2 minggu yang lalu. Ya, karena memang ownernya mengirim pesan ke Doktif bakal akan melakukan perbaikan. Salut ya Doktif sama brand itu gitu. Dan akhirnya Doktif buktikan dengan membeli langsung di store, official store. Dan pada saat Doktif masukin uji lab, hasil labnya menunjukkan angka udah sesuai ya guys. Congratulations buat brand Body Lotion. Brand ini, produk ini Doktif approve. Yeay. Kita pertahankan kualitasnya ya. Nah, untuk brand ini Doktif udah beli sebenarnya udah lama banget guys ya. Cuman memang Doktif belum sempat review dan Doktif lagi cari mau di battle sama siapa. Dan sekarang Doktif bakalan kasih tahu. Di sini Silky Touch 833 whitening teeth. Di sini ada kandungan niacinamide-nya ya guys ya. Pada saat dulu Doktif pernah review kalau nggak salah BB teeth gitu ya. Jadi ownernya juga pernah bikin di pabriknya yang Mafia Skincare itu, ownernya masih inget nggak? Nah di situ dan emang terbukti overclaim. Tandanya gimana? Pabriknya juga disegel. Ya, Nah sekarang dari produk ini hasil labnya menunjukkan niacinamide di angka 0,0062%. Artinya apa? Ya, katanya udah berjanji mau perbaikan. Tapi denger-denger udah dibersihin ya? Oh, udah dihapusin. Iya, buru-buru gitu ya. Ya udah bagus, tapi Doktif beli di tanggal ada bonnya. Tuh di atas. Terus ada juga VT-nya ya. Yang Adek bilang bahwa sudah diuji lab. Nih. Nah, kok hasilnya bisa beda ya sama hasil lab dari Doktif? Ayo. Gimana? Kasihan dong masyarakat yang udah beli. Ya, masyarakat be smart ya dalam membeli sesuatu. Maaf, produk ini
nggak bakalan doktif. Oke ya guys, yuk kita ketemu di battle-battle selanjutnya. Salam cerdas bareng Doktif, Dokter Detektif. Tak tinggal diam nih guys, Sheila Saukia segera buka suara. Melalui media sosialnya, istri Fitra Budiman itu mengaku diancam dan diperas oleh Doktif. Pengakuan ini dilengkapi dengan unggahan tangkapan layar chat pribadinya dengan Doktif. Tak hanya itu pula nih guys, Sheila juga mengungkap bahwa Nikita Mirzani diduga beraliansi dengan Doktif. Sebelumnya, Sheila melalui story Instagram mengaku jadi korban pemerasan bernilai fantastis hingga ratusan miliar rupiah. Ia juga meminta korban lain untuk berani bersuara dan menyebut bahwa ribuan UMKM turut berdampak akibat oknum yang ia tuding tersebut. Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi secara langsung dari pihak-pihak yang bersangkutan. Lantas, benarkah Nikita Mirzani menjadi dalang di balik aksi Doktif yang geger mengungkap kandungan lab produk skincare demi persaingan bisnis? Sebelumnya nih guys, perseteruan Sheila Saukia dengan Nikita Mirzani juga sempat memanas usai wanita Aceh itu mengaku jadi korban pemerasan yang diduga dilakukan oleh Nikita Mirzani. Merasa tak terima, Nikita Mirzani segera menghubungi suami Sheila Saukia melalui sambungan telepon. Niki mempertanyakan atas dasar apa dirinya dituding melakukan pemerasan terhadap pebisnis skincare tersebut. Niki bahkan menegaskan bahwa selama ini dirinya telah membantu kakak Herlin Kenza itu dengan tulus karena hubungan persahabatan di antara mereka. Ia bahkan sempat pasang badan ketika produk Sheila Saukia dituding overclaim oleh Doktif beberapa waktu lalu. Ada lagi fitnahan, dibilang katanya gue meres 5 miliar. Gue aja gak terima uang sepeser pun loh dari kalian. Sepeser pun gue tidak terima uang. Sampai keluar omongan katanya gue meres. Meres apa gue? Apa yang gue peres dari kalian? Enggak, jawab dulu pertanyaan gue. Gak bisa. Lo gak bisa kayak begitu. Lu yang bikin perkara, lu yang bikin masalah, gue yang dijahatin sama kalian. Dengerin ya, gak bisa. Gua kalau dibayar profesional ya, lebih dari segitu harganya. Oke, tahu Ya. saya tahu. Ya udah, kenapa lu bilang gua meres di mana gue? Buktiin kalau gua ada meres kalian. Jadi kira-kira kamu Enggak, tunggu dulu. Ini mumpung kita bisa berkomunikasi ya. Karena kan kalau gua lihat dari story-story kalian nih seolah-olah nih, gua punya buktinya, gua keluarin. Pertama, kedua, gua ini Kakak bilang saya narkoba tadi. lah, cek dong. Gua kan bilang gua ini bukan bandar narkoba. Kenapa gue bilang lu bandar narkoba? Cek lagi, belum dihapus kok storynya satu pun. Cek lagi, ya. Terus tuh kenapa tuh para cecunguk tuh pada sok-sokan nantangin? Oke. Kedua, denger dulu, ini mumpung lagi bisa komunikasi ya. Nih, kedua ya. Gue ini ya menolong istri lu yang namanya Sheila Saukia itu real karena pertemanan, karena gue lihat tuh dia orang baik. Dia minta tolong gue dengan overclaimnya dia, sampai gue teleponin sama orang-orang terdekat gue. Bang, denger bang, dia udah nggak jual overclaim bang, udah dibebenahi bang, segala macam ini itu. Ada nggak gue minta uang sama kalian? Kok kalian tuduh gue meres? Meres di mana? Kapan gue meres kalian? Terus ngomong dulu. Lah iya itu. Di story bor kalian semua nyerang gua. Oke. Dibilang gua lagi, tadi gua lagi kerja, gua lagi di atas panggung, nggak mungkin kucuk-kucuk gua angkat telepon. Pekerjaan gua lebih penting. Iya, sama paham. Iya, paham. kenapa bilangnya kertar-kertir? Tuh si bencong panda. Oke. Siapa yang kertar-ketir? Oke, kakak mau jelasin ini kan. Jadi gini aja. Kapan kita bisa ketemu? Nanti kakak pulang dulu ke Indonesia. Tentukan waktu di mana kita ketemu dulu. Si Herlina juga ngomong asal bacotnya, asal congornya aja. Dari awal bang, ya. Dari awal, gue panggil lu bang lagi ya. Dari awal
Gue tidak pernah yang namanya ngejelekin yang namanya Sela Saukia. Gue memang bikin story bentuk kekecewaan. Ada nggak gue jelekin bini lu? Tiba-tiba adik bini lu ngata-ngatain gue tanpa ada geledek, tanpa ada hujan, tanpa ada rasa bersalah. Tiba-tiba katanya gue yang mulai duluan. Tidak ada, gue masih denger ya bang, gue masih ngerekap semua, gue rekap semua video yang udah beredar, gue rekap semua, gue runtutin dari awal-awalnya. Sakit hati gue digituin, sakit hati gue. Paham saya, kayak gitu juga dengan kami juga kayak gitu. Lah memang lu gue apain? Gue apain sampai gue denger dari orang, bini lu ngomong katanya gue memeras, apa yang gue peres? Enggak, tadi kakak ngajakin saya perang itu maksudnya gimana? Loh, lu kan bilang katanya. Lu kan coba cek lagi story masing-masing, dicek deh. Masing-masing dicek story deh. Jangan pada kayak lupa ingatan. Gua ini tidak akan melawan kalau tidak ada dasarnya. Sama. Saya juga. Lah, saya salah. juga, Enggak, sekarang salahnya gue di mana? Di sisi lain nih guys, anggota DPR RI Mufti Anam baru-baru ini ikut komentar soal pengusaha skincare nakal yang ternyata overklaim produknya berkat hasil uji lab Doktif. Menurutnya, perlindungan konsumen bukan tugas Doktif, melainkan tugas Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Ia juga meminta pihak yang berwenang agar memberikan sanksi kepada pengusaha yang melakukan praktek curang yang bisa membahayakan masyarakat. Sebenarnya dari isu itu apa sih yang sudah Bapak lakukan untuk melindungi konsumen kita? Ini kan bukan hanya terkait BPUM Pak, tapi juga terkait Bapak sebagai tupoksi untuk bagaimana memberikan perlindungan kepada konsumen. Termasuk yang baru-baru ini sedang ramai, yaitu soal Doktif, dokter detektif. Itu sebenarnya bukan tugasnya dokter detektif, tugasnya Bapak untuk bagaimana memberikan perlindungan kepada masyarakat kita. Bagaimana ternyata banyak sekali toko-toko kosmetik yang itu mereka selebgram yang mereka dengan melakukan jualan melalui media sosial yang ternyata overpromise, yang ternyata setelah diteliti oleh namanya dokter detektif tadi, klaimnya tidak sama dengan kandungan sebenarnya. Misalnya yang katanya di situ bilang retinolnya 1%, ternyata dicek hanya 0,0054. Nah ini kan menyalahi aturan Pak. Kalau perlu, kalau yang begini-begini yang sudah jelas begini Pak, Bapak tindak lanjuti, Bapak laporkan Pak ke penegak hukum Pak, agar mereka tidak bisa membodohi rakyat terus-terusan begitu, dan berbahaya loh Pak kemudian bagi kesehatan masyarakat begitu. Nah, gimana menurut kalian guys? Apa kalian percaya dengan klaim bahwa Sela Saukia diancam dan diperas oleh Doktif? Dan apa pendapat kalian tentang pengungkapan tangkapan layar chat pribadi tersebut?